Sri Rosita SKM MKM. Saya merupakan dosen salah satu prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan dari Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Baiklah, saya ingin menceritakan bagaimana teknik saat saya mengajar di ruangan pada saat perkuliahan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah metode analisa kebijakan kesehatan. Saya akan menceritakan bagaimana teknik mengajar di ruangan. Sebelumnya saya akan mendeskripsikan dulu atau menceritakan terlebih dahulu mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah metode analisa kebijakan kesehatan dengan bobot SKS-nya 2 SKS. Pada mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap yang religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian menguasai konsep dari analisis metode kebijakan kesehatan. Kemudian mampu melakukan penelitian masalah kesehatan yang terdapat dalam masyarakat. Kemudian terampil dalam menganalisis dan mengembangkan bagaimana cara menganalisa sebuah kebijakan kesehatan dan politik kesehatan. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi dari sebuah kebijakan kesehatan, dan mampu menerapkan kinerja yang mandiri pada saat bekerja nanti bermutu dan terukur. Kemudian mata kuliah metode analisa kebijakan ini juga mempunyai CPNK atau capaian dari pembelajarannya, yaitu mampu melakukan penelitian terkait masalah kebijakan kesehatan. Kemudian mampu menguraikan penjelasan ruang lingkup dari kebijakan kesehatan dengan beberapa metode-metode terkait dengan analisa kebijakan. Kemudian mampu menginterpretasikan konsep dari kerangka analisis kebijakan kesehatan dan mampu menginterpretasikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian sampai ke pembiayaan kesehatannya. Kemudian mampu menerapkan pendekatan dengan menggunakan triangle policy atau segitiga kebijakan kesehatan, dan mampu menganalisis kasus-kasus kebijakan kesehatan dengan isu-isu terbaru. Kemudian ada juga sub dari capaian pembelajaran mata kuliah metode analisa kebijakan ini atau sub CPNK-nya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan konsep dari kebijakan kesehatan dengan pendekatan beberapa metode analisa kebijakan. Kemudian mampu menganalisis bagaimana kerangka sebuah kebijakan kesehatan itu mulai dari aktornya atau pelaku, konten atau isi, dan juga konteks. Kemudian mampu menjelaskan perumusan dari kebijakan kesehatan, bagaimana suatu kebijakan itu masuk ke dalam isu, masuk ke dalam agenda setting kebijakan dan jadi sebuah kebijakan. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran yang ingin kita harapkan yaitu mahasiswa mampu menganalisis agenda setting sebuah kebijakan. Jadi dalam perkuliahan ini ada 6 kali pertemuan, di mana nanti setiap perkuliahan ada tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Dan pada saat pembelajaran dimulai, apabila mahasiswa terlambat 15 menit, itu tidak diperbolehkan masuk. Kenapa? Karena akan mengganggu sistem perkuliahan di dalam kelas. Kemudian bagi mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan, seperti ada halangan sakit, itu mungkin bisa mengkonfirmasi langsung ke Komting atau melalui WA ke saya. Dan apabila 15 menit saya terlambat datang pada saat mata kuliah yang telah disepakati, itu dianggap tidak ada perkuliahan hari itu. Itu untuk menunjukkan sikap disiplin saya sebagai seorang dosen. Dan juga mahasiswa juga harus datang dengan tepat waktu biar perkuliahan berjalan dengan lancar. Dan pada saat perkuliahan mau dimulai, itu
sebelum perkuliahan, saya akan menjelaskan dulu bagaimana RPS kontrak perkuliahan dan juga bagaimana sistem penilaian dari perkuliahan tersebut, penugasan, kuis, midterm dan final, dan bagaimana saya membuat tugas ya. Jadi untuk setelah komting ditunjuk, saya akan membuat sebuah grup WA di mana nanti grup WA itu bermanfaat untuk komunikasi antara saya dan mahasiswa. Jadi nanti ada tugas dikumpulkan kapan. Nah, jadi komting, wakil komting dan juga ada sekretaris. Jadi pada perkuliahan pertemuan pertama di mata kuliah metode analisa kebijakan ini ada membahas tentang konsep pengantar dari metode analisa kebijakan ini dan penerapannya di sektor kesehatan, di mana nanti indikator dari pertemuan pertama ini yang ingin kita capai yaitu pertama, mahasiswa memahami lingkup dari proses kebijakan ini dan bagaimana penerapannya dalam sektor kesehatan. Kemudian mahasiswa diharapkan memahami bentuk-bentuk dari kebijakan itu apa saja. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisis sebuah kebijakan kesehatan. Kemudian mahasiswa memahami bagaimana elemen-elemen dalam sebuah kebijakan kesehatan. Jadi pada pertemuan kedua itu saya membuat pertemuan judul tentang memahami kerangka dari analisis kebijakan kesehatan, di mana nanti dalam kerangka itu ada kita menjelaskan tentang aktor, konten dan konteks. Nah, dalam pertemuan kedua ini biasanya ada dibarengi dengan penugasan dan pada pertemuan selanjutnya akan ada diskusi. Jadi pada pertemuan kedua ini ada pun indikator yang ingin kita capai yaitu mahasiswa mampu memahami kerangka dari kebijakan, kemudian mahasiswa mampu memahami dari konsep dari aktor, konten dan konteks. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana kebijakan kesehatan itu dibuat melalui berbagai rangkaian hubungan konteks, proses, dan pelaku, khususnya dengan menggunakan pendekatan triangle policy atau segitiga kebijakan. Kemudian pada pertemuan ketiga, setelah diskusi dimulai, biasa pada saat diskusi dimulai saya membuat kelompok-kelompok kecil yang nanti akan mendiskusikan bagaimana hasil dari kelompok dan memberikan tanggapan sehingga pada saat perkuliahan mereka paham, dan yang bagian tidak paham biasanya saya akan memberikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya. Kemudian setelah itu masuk ke pertemuan ketiga itu yaitu analisis kebijakan kesehatan dengan menggunakan triangle policy. Jadi nanti di pertemuan ini indikatornya khususnya terkait dengan triangle policy atau segitiga kebijakan. Kemudian pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang agenda setting kebijakan. Jadi pada topik ini ada pun indikator yang ingin kita capai untuk mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami makna dari agenda setting sebuah kebijakan dan mengapa agenda setting kebijakan itu penting. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami bagaimana kondisi sebuah kebijakan, isu yang terkait dengan sebuah kebijakan dan masalah yang terkait dengan kebijakan, karena kebijakan kesehatan itu sangat penting. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan bagaimana mahasiswa memahami dan lebih jelasnya tentang prosedur agenda setting sebuah kebijakan. Pada pertemuan kelima kita akan membahas tentang perumusan masalah kebijakan. Jadi pada pertemuan ini setelah perkuliahan indikator yang ingin kita capai yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan batasan dari masalah kebijakan kesehatan itu apa saja, kemudian mampu memahami sifat dan tipe dari masalah kebijakan kesehatan, kemudian memahami dari tahapan, metode, dan perumusan masalah sebuah kebijakan. Kemudian pada pertemuan diharapkan mampu memahami tentang forecasting kebijakan. Jadi nanti pada pertemuan ini indikator yang ingin kita capai yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari forecasting, kemudian menjelaskan bagaimana jenis-jenis dari forecasting tersebut, kemudian menjelaskan tentang
objek dari peramalan sebuah kebijakan. Pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang pengembangan alternatif sebuah kebijakan. Jadi pada pertemuan mata kuliah di sesi alternatif kebijakan, ada pun indikator yang ingin kita capai, yaitu pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui berbagai metode yang dapat dikembangkan untuk menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang baik untuk solusi ke depan. Kemudian mahasiswa mampu menyusun seperangkat kriteria yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk penilaian terhadap sebuah kebijakan. Jadi pada pertemuan ke-8 itu saya akan memberikan tugas dari penyampaian review ke belakang dari pertemuan tersebut dengan diskusi membentuk kelompok-kelompok kecil kembali. Kemudian pada pertemuan ke-9 masuk materi memahami tentang rekomendasi sebuah kebijakan. Jadi pada mata kuliah metode analisa kebijakan di pertemuan 9 ini, adapun indikator yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian dan memahami bagaimana sih rekomendasi sebuah kebijakan itu. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dari rekomendasi itu untuk apa. Kemudian mahasiswa mampu mengenali bagaimana model-model dalam merekomendasikan sebuah kebijakan, dan mahasiswa mampu memilih, misalnya dari kebijakan A ini cocoknya model apa yang pendekatan rekomendasi yang digunakan untuk kebijakan kesehatan tersebut. Kemudian pada pertemuan ke-10 itu lanjutan dari pertemuan ke-9, itu biasa saya mereview. Kemudian pertemuan ke-11 itu ada memahami analisa implementasi kebijakan. Jadi pada pertemuan ini ada pencapaian dari yang ingin kita harapkan dari mahasiswa terkait dengan indikatornya. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dari implementasi, kemudian mampu menjelaskan tentang bagaimana peran dalam sebuah implementasi ini, peran dari analisis kebijakan, kemudian mampu untuk memahami proses dari sebuah implementasi kebijakan. Karena dalam sebuah kebijakan ini banyak mempunyai hambatan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui fungsi dari analisis proses implementasi ini. Kemudian mahasiswa mampu mengenali faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi implementasi, dan mahasiswa mampu melakukan pendekatan apa yang cocok dalam implementasi kebijakan tersebut. Pada pertemuan ke-12 itu biasa lebih ke pendekatan, lanjutan dari pertemuan ke-11. Kemudian pendekatan dalam proses implementasi itu ada dua, ada top down dan bottom up. Biasa saya membagi kelompok. Kemudian nanti di situ mahasiswa nanti bisa membandingkan teori dari implementasi, apakah kebijakan top down atau bottom up, sesi diskusi. Kemudian pada pertemuan 13 itu masuk ke judul atau pembahasan tentang monitoring dari kebijakan kesehatan. Kemudian nanti capaian yang ingin kita harapkan dari mahasiswa mampu memahami konsep dari monitoring sebuah kebijakan. Kemudian mahasiswa mampu untuk melakukan monitoring atau pemantauan dan mengenali hambatan-hambatan dari sebuah pemantauan kebijakan. Dan yang terakhir mampu melakukan pendekatan apa saja yang bisa digunakan dalam melakukan monitor atau pemantauan dari sebuah kebijakan. Pada pertemuan ke-14 itu saya masuk lanjutan dari monitoring. Mungkin kita akan membahas tentang yang diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan bagaimana jenis-jenis dari memonitoring kebijakan, pendekatan apa yang digunakan, yang baik digunakan dalam pada saat memonitoring sebuah kebijakan, pendekatan apa yang baik digunakan. Kemudian pada pertemuan ke-15 itu ada evaluasi kebijakan. Jadi pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui bagaimana konsep dari evaluasi sebuah kebijakan. Mahasiswa mampu untuk mengetahui bagaimana tujuan dari evaluasi ini, ya. Kemudian pada indikator selanjutnya mahasiswa
mampu memberikan alasan dari hambatan evaluasi itu terhambat, bagaimana alasannya, apa faktor yang mempengaruhinya. Kemudian mahasiswa mampu untuk memahami metode-metode apa yang baik yang digunakan dalam melakukan evaluasi dari sebuah kebijakan. Jadi pada pertemuan ke-16 itu biasanya saya melakukan review dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 sebelum melakukan final dengan mahasiswa. Dan juga terkait dengan apa yang kurang paham itu mungkin bisa didiskusikan kembali supaya pada saat nanti diadakan final atau ujian final itu mahasiswa, maksudnya soal-soal yang saya berikan mahasiswa paham. Jadi karena soal itu tidak lari dari pokok bahasan yang saya sampaikan pada saat perkuliahan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rosita SKM FKM. Saya merupakan salah satu dosen dari peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Serabi Muka. Ya. Jadi pada pertemuan ini kita memasuki pertemuan tentang mata kuliah metode analisa kebijakan kesehatan. Sebelum kita memulai mata perkuliahan ini, seperti biasanya, mungkin kita lebih afdalnya untuk lebih dulu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Pada sebelum kita memulai perkuliahan ini, ada RPS, ya, yaitu rencana pembelajaran yang akan kita ikuti selama 16 kali pertemuan, ya. Dimana nanti di pertemuan pertama ini ada tentang pengantar dari kebijakan kesehatan, ya. Ini bisa dilihat. Handoutnya nanti akan dibagikan setelah pertemuan kita selesai, ya. Baik, kita akan memulai perkuliahan ini dengan judul pengantar dari metode analisa kebijakan kesehatan, ya. Sebelum memasuki mata kuliah pengantar metode analisa, ini udah peminatan ya kelasnya, ya. Udah ya. Kasih Bapak Ibu buat baik, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pengantar dari metode analisa kebijakan, ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kebijakan kesehatan, pasti Ibu Bapak sudah memasuki mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan, ya. Kira-kira kita brainstorming sedikit lagi kembali, ya, tentang kebijakan kesehatan. Kira-kira ada yang ingat nggak tentang apa itu dari kebijakan kesehatan? Kira-kira ada yang ingat kira-kira Ibu Bapak tentang kebijakan kesehatan? Kira-kira? Ya, silakan Pak Indra. Kebijakan adalah suatu ketetapan ataupun aturan yang tertulis atau yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya seperti kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan ataupun kebijakan di tempat kerja yang namanya sanksi bagi petugas yang dimaksud. Iya, oke, ya. Terima kasih Pak Indra. Berarti kelasnya masih mengingat, ya, pelajaran kita di semester lalu terkait dengan kebijakan kesehatan, ya. Jadi dalam kebijakan kesehatan ini terkait dengan decision making. Berarti di sini, di mana di sini nanti ada decision making. Berarti di sini kira-kira apa nih decision making? Berarti pengambil keputusan, ya. Berarti misalnya Pak Indra bekerja misalnya di ruangan di rumah sakit A, misalnya bekerja di ruangan sebagai pemimpin. Jadi dia bisa mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi nanti apabila misalnya ada pelanggaran dari kebijakan yang diterapkan Pak Indra ini, ada nggak sanksi diberikan? Itu kembali lagi kepada pengambil keputusannya, ya. Oke, sebelum kita berbicara tentang kebijakan kesehatan, jadi kebijakan kesehatan ini payung dari kebijakan publik, ya, dimana nanti ini merupakan ininya, ya, ibaratnya payungnya. Jadi
turunan dari kebijakan nanti ini ada kebijakan kesehatan. Jadi nggak terlalu beda jauh dengan kebijakan publik, tapi kita lebih ke arah ke kesehatannya, ya. Kemudian implikasi, ya. Jadi setiap kebijakan itu ada implikasinya, ya. Ada yang namanya input, ada output, dan juga ada impact-nya atau dampak, ya. Tapi yang paling penting dari perjalanan sebuah kebijakan itu ada yang namanya proses, ya. Jadi di proses itulah nanti kita melihat ada hambatan-hambatan pada saat mencapai output dari kebijakan itu. Ini bisa Ibu Bapak lihat, ya, seperti kepemilikan NPWP, ya, pengenaan PBB, kemudian juga pemakaian helm, ya. Nah, ini juga termasuk ke dalam sebuah peraturan, ya, atau kebijakan, ya. Bentuk-bentuk kebijakan, ya. Nah, jadi di sini ada juga kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk dari kebijakan, ya. Jadi di sini ada kebijakan yang membatasi tindakan atau perilaku seseorang. Misalnya seperti kebijakan KTR di rumah sakit, ya. Rata-rata sekarang rumah sakit udah ada belum kebijakan tentang KTR, Ibu Bapak? Seperti yang di rumah sakit Ibu Bapak bekerja, udah ada belum kebijakan tentang ini? Sudah ada, ya. Jadi rata-rata kebijakan KTR ini udah mulai diimplementasikan, ya. Jadi ini pelaksanaan di mana kebijakan itu? Sudah berjalan, ya? Sudah berjalan, ya, terus jalan, ya. Oke, ya. Nah, ada di sini juga pertama tadi ada regulatory policies, ya, atau kebijakan membatasi tindakan. Seperti yang saya sebutkan contohnya tadi, ada capitalization policies, ya, di mana nanti kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi, ya, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat, ya, terkait misalnya dengan pelayanan BPJS, ya, bisa jadi itu, ya. Kemudian ethical policies ini terkait dengan isu-isu moral yang berada dalam masyarakat, ya. Oke, sebelum poin yang kedua kita masuk ke beda hukum dan kebijakan. Ada yang ingat nggak kira-kira apa bedanya hukum dan kebijakan? Hukum dan kebijakan. Kalau misalnya kebijakan ini, kalau hukum sanksinya lebih ketat daripada kebijakan. Lebih, ya, lebih ketat. Jadi dia pemaksaannya lebih, seperti misalnya bagi yang melakukan kesalahan atau yang berkaitan dengan ini yang hukum, itu pasti akan mendapatkan sanksi di ada peradilannya, ya. Tapi kalau misalnya kebijakan yang kita ini ada juga sanksi, tapi sanksinya lebih tidak seperti dari hukum, ya. Nah, ini bisa dilihat, ya. Ada yang bisa kira-kira ini menjawab tentang tadi beda hukum dan kebijakan tadi? Ingat, ya, tentang pertemuan-pertemuan yang ini lalu, ya. Oke, jadi dalam sebuah kebijakan itu kaitannya dengan kewenangan, ya. Jadi nanti ada pengambil keputusan, stakeholder juga terlibat, ya, dalam sebuah kebijakan, ya. Kemudian terkait dengan elemen dalam sistem kebijakan, ya. Istilah mereview kembali elemen-elemen dalam sistem kebijakan. Kira-kira ada nggak teman-teman yang masih ingat salah satu elemennya? Izin Bu, Oke, silakan. salah satunya ada pelaku kebijakan. Ya. Berarti pelaku kebijakan berarti di situ yang membuat dari kebijakan, ya, stakeholdernya, Bu, ya. Oke, kemudian ada lagi yang ingin menjelaskan Adanya kebijakan publik sama kebijakan lingkungan, Bu. lingkungan kebijakan, Bu, ya. Nah, berarti ibaratnya setelah adanya kebijakan publik baru adanya lingkungan dari kebijakan, ya. Oke, berarti di sini yang dimaksud oleh Bu Eli tadi kebijakan pelaku kebijakan, ya, bisa dilihat ini, bisa dia dari organisasi profesi, ya. Nah, bisa dari partai politik, ya, bisa dari badan pemerintah, wakil rakyat, sampai ke ibaratnya pelaku yang yang menciptakan kebijakan tersebut, ya. Seperti dulu pernah kita ada kebijakan yang akan dibuat tentang cuti, ya. Nah, karena kita daerah di Aceh, ya. Kemudian juga kebijakan itu dicoba lagi
diuji coba. Jadi kalau seandainya misalnya belum tepat kebijakan itu belum disetujui oleh beberapa yang terlibat dalam pelaku kebijakan, misalnya kebijakan itu tidak diimplementasikan atau tidak diinginkannya, gitu ya. Kemudian juga ada terkait dengan kebijakan publik yang dijelaskan oleh Bu Juli tadi ya, bisa dilihat ini. Kemudian dari lingkungan ini sangat mempengaruhi dari pencapaian dari sebuah kebijakan yang ingin kita implementasikan ya. Oke, ini juga penting ya, social determinant model sendiri dalam menciptakan kesuksesan dari kebijakan. Ada di sini edukasi ya, environment ya, ada di sini juga water and sanitasi ya, ada juga healthcare service. Demikianlah pemaparan dari deskripsi mata kuliah metode analisa kebijakan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.